Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang konsep cara kerja sarkomer dan struktur sarkomer. Nah, tapi sebelum itu, saya pengen nanya dulu suatu pertanyaan yang kalian bisa jawab. Pertanyaannya adalah, selama ini kita itu bisa bergerak karena apa? Jadi, ya kita semua tahu ya, kalau misalnya katanya otak itu tuh perintahin, misalnya kita pengen mukul orang, terus otak itu perintahin tangan kita supaya mukul orang gitu kan. Nah, otak itu nyampein, ya otak itu nyampein ke bagian tangan melalui sel saraf atau nervus. Nah, nervus itu sampein impuls atau si sinyalnya sampai akhirnya ke bagian tangan. Nah, tapi sebenarnya tangan kita itu bisa bergerak karena apa? Karena tulang, karena muskulus, atau karena apa? Atau nggak mungkin kan saraf yang gerak terus saraf yang gerakin tangan kita terus dia kan nggak mungkin kuat untuk ngangkat satu tangan kita begini kan. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan jawab pertanyaan itu melalui pembahasan sarkomer ini. Sarkomer itulah yang sebenarnya membuat kita itu bisa bisa bergerak karena dia yang menerima sinyal itu dan dia berkontraksi juga. Nah, ini ya gitu ya. Kalau kita belajar kan ya kita selalu perlu kayak teori yang harus dihafalin supaya bisa dapat nilai yang memuaskan ya. Semoga. Nah, ini definisinya adalah unit fungsional terkecil dari otot yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kontraksi. Nah, karena dia memang unit fungsional terkecil yang memang fungsinya adalah untuk menghasilkan kontraksi. Kontraksi itu bisa terjadi ya karena ada sarkomer ini. Nah, terletak di mana sebenarnya ya ini kalau misalnya dari pelajaran yang saya dapat itu dapatnya itu sarkomer itu ada di skeletal muscle atau otot otot rangka, otot skelet, yaitu yang adanya di lidah, esofagus, dan ekstremitas. Tapi sedikit tambahan, kalau dari yang saya cari dan yang saya pahami, sebenarnya otot rangka itu paling gampang saya hafalnya prinsipnya bahwa otot rangka itu adalah otot yang paling dekat sama tulang. Jadi actually ada di mana-mana sih. Tapi ya make sense sih dibilang ekstremitas gitu kan, karena memang ekstremitas itu yang biasa bergerak kan. Nah, selanjutnya, kita aja pertanyaan nih, di mana dia terletak? Terletak di mana? Yang kayak tadi saya bilang tadi, kalau dari informasi yang saya dapat, otot rangka atau skeletal muscle itu adalah otot yang paling dekat sama tulang. Otomatis apa? Dia dihubungkan sama tendon. Apa itu tendon? Tendon itu adalah penghubung otot dan tulang. Jangan sampai lupa ya. Kalau ligamen itu tulang sama tulang kan. Nah, kalau kalian misalnya di sini nih gambarnya, tulang apa ini ya? Apa ini tulang tibia? Entahlah. Ya yang pasti gini ya. Terus selanjutnya otot ini kita ambil setendon-tendonnya, terus kita pindahin ke sini. Tada. Oke, kita potong secara longitudinal. Ya, kita potong secara longitudinal dan di bagian mediannya. Tada, dapatlah seperti ini. Nanti ya kalian ya gini ya. Pertamanya kalian akan bayangin ada kayak gini. Nah, sebenarnya uh, ini kalau kalian bisa lihat ini adalah tulang, ini tendonnya gitu. Ini ototnya atau muskulus yang dipotong. Saya paling gampang, bukan paling gampang, tapi paling bisa ngebayanginnya atau kalau ngelihatnya secara langsung diimajinasiin itu lewat daging sapi. Kalau kalian lihat tuh daging sapi tuh rada kayak gini sih bentuknya. Jadi ya saya percaya memang beneran kayak gini. Ya meskipun nih kenyataan cuman kan kita tetap perlu kayak realitanya bener atau enggak kan. Dan otot sapi kayak gini sih actually. Kalau kalian perhatiin. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Kita ini akan belajar konsepnya dan akan ngelihat struktur anatomi dari si ototnya ini. Cuman ya itulah yang tadi saya bilang kalau misalnya supaya nilai kita bagus gitu ya, kita perlu menghafalkan hal-hal ini. Nah, jadi pemukus paling luar itu namanya dia paling luar satu satu apa ini? Satu maaf nggak profesional, satu gumpelan begini namanya otot. Otot ini paling luarnya dilapisi sama epimisium. Nah, ini ya epimisium bagian A atau bagian A. Terus setelah di dalamnya itu ada kumpulan-kumpulan. Kumpulan yang pertama itu adalah kumpulan yang pertama. Jadi satu buletan begini itu adalah fasciculus. Nah, fasciculus ini dilapisi sama yang namanya perimysium. Perimysium terus selanjutnya lagi ditarik lagi satu, karena kan fasikel itu masih kumpulan ya, kalau kalian bisa lihat tuh. Nah, ini ditarik lagi satu, itu adalah namanya serabut otot, dimana serabut otot ini dilapisin endomysium, terus ini ada kecil-kecil lagi. Ini adalah yang terakhir myofibril. Ah, inilah myofibril inilah. Myofibril ini adalah
bukan bintang, tapi dia adalah mamanya bintang tamu kita hari ini. Myofibril itu lapisannya namanya sarkolema. Ya ini udahlah, ini sekedar bahas aja. Oke, kita next. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi kita tarik satu sarkolema, satu myofibril maksudnya. Kita tarik satu myofibril kayak gini. Nanti ini jadi image aja, jadi ilustrasi aja maksudnya. Ini satu kayak gini. Nah, satu kayak gini itu adalah myofibril namanya. BTW, bener banget bahwa sarkomir atau sarkomer itu adanya di otot rangka. Kenapa gitu? Nanti kita akan bahas ya. Tapi intinya, otot rangka itu adalah otot yang bertanggung jawab kalau misalnya kita itu bisa bergerak. Misalnya tadi kamu mau mukul orang. Jadi otot rangka itu, ya makanya saya bilang kalau misalnya otot rangka itu letaknya itu paling deket sama tulang. Itu yang saya suka karena prinsipnya adalah kalau kamu mau mukul berarti kan jari-jari tangan kamu, telapak tangan kamu yang ada muskulus di situ, itu kan muskulusnya adalah termasuk ke dalam muskulus skeletal muscle atau termasuk dalam otot skelet. Nah, di mana otot skelet ini punya namanya sarkomer, di mana sarkomer ini yang bertanggung jawab untuk kontraksi. Makanya kalian bisa tangannya bergerak-gerak, bisa mukul, bisa bentuk love, bisa tepuk tangan dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat secara mikroskopiknya, atau ini masih makroskopik sih, tapi ini udah kecil banget sih. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, ini tuh dia terdiri dari satu, kayak bentuknya kayak pipa gitu ya. Nah, satu batang kayak gini, dan kalian bisa lihat ini ada garis-garis, semuanya garis-garis ya kan. Ini BTW yang kuning ini nukleus ya. Nah, garis-garis ini disebut striasi. Tapi kita hari ini nggak akan bahas terlalu banyak dari sisi histologinya, kita akan bahas dari sisi fisiologi. Dari sisi fisiologi itu maksudnya gimana? Jadi kalau dari sisi fisiologi maksudnya adalah cara dia bekerja, ya termasuk strukturnya lah ya. Nah, strukturnya gimana dan cara dia bekerja gimana. Kalau kita ngomongin kayak nanti striasi, ini nukleus inti selnya gimana, itu masuknya ke histologi. Dan histologi gambar yang satu ini. Nah, ini kalau misalnya dilihat secara mikroskopik, ya mungkin kalian entahlah, mungkin nggak gitu kebayang, tapi maaf ya, saya pasang ini biar kayak kalian agak ngerti dikit karena nanti kita akan bahas ke penjelasan selanjutnya. Tapi ini aja dulu. Jadi sarkomer itu apa? Makanya tadi saya bilang adalah satu tim. Sarkomer itu kayak adalah satu tim. Nah, satu tim ini namanya sarkomer. Dan satu batang ini kan panjang. Jadi dia itu terdiri dari beberapa sarkomer. Yang saya nggak tahu sih berapa sarkomer ya. Pasti kayak banyak. Nah, ini satu sarkomer itu kayak gini. Satu sarkomer itu eh, timnya isinya apa aja. Next. Oke, sip. Nah, ini yang tadi, lihatlah gambar ini ya. Nah, satu sarkomer itu tadi kan ada gambarnya, ada ototnya. Tapi ini kita gambarnya kali ini cuma di bagian sarkomernya aja. Jadi ototnya background ototnya itu kita buang dulu ya. Nah, ini yang pertama, satu sarkomer itu kayak gini. Jadi dari Z line to Z line, dari Z line 1 ke Z line 2 itu adalah satu sarkomer. Nah, mungkin kelihatannya ribet, tapi nggak seribet itu kalau kalian udah terbiasa. Jadi pertama ada Z line ini yang nyambung sama si aktin. Aktin itu apa? Aktin itu adalah tin filament. Aktin ini apa? Ini tuh kayak setahu saya protein di otot. Tapi kalau ada koreksi silahkan diberitahu ya. Nah, ini ada aktin dan di sini ada garis yang penting juga. Satu garis yang penting adalah namanya M line. Nah, di M line ini itu ada namanya H zone atau zona H. Nah, zona H ini ya ini zona H itu kayak apa ya? Kayak gap. Gap itu celah. Jadi dia itu kayak celah atau jarak di antara si aktinnya ini. Nah, selanjutnya adalah ada miosin. Miosin itu orang sebutnya protein tebal. Nah, ini ada kan thick filaments atau miosin. Miosin juga sama protein ya. Ini miosin. Terus, kalau kalian udah kebayang, semoga kebayang ya. Mohon maaf kalau nggak ngerti, mohon maaf ya. Nah, ini ada miosin. Terus ini ada aktin. Kita udah punya ya, strukturnya kayak gini kan. Nah, BTW, ini I-band ini tuh cuman buat area sih. Saya suka ngomongnya kayak area. Jadi area A-band itu berarti ada segini, I-band itu berarti areanya cuma Z-line dan si aktin aja kayak gitu.
pita A dan pita I. Tapi fungsi buat apa? Fungsi buat lihat sini. Oke, kita lihat ke histologinya. Jadi ini supaya, jadi kalau kalian ngerti konsep ini, sebenarnya pasti di histologi lebih gampang harusnya ya. Di bagian kalau kalian lagi ngeliatin preparat dari uh, otot skelet. Nah ini kalau kalian bisa lihat ini I-band. I-band itu yang lebih cerah. Kenapa? Karena dia aktin kan, jadi tipis. Ingetin aja aktin berarti thin, tipis. Nah, kalau misalnya ini di A-band, kayak tadi ada M-line, ini M-line, terus ada zonanya itu dia gelap. Nah, kenapa lebih gelap ya? Karena dia ada yang namanya myosin atau myosin. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya, ini dipotong di sini nih, terus diambil ke sini. Oke, next. Ini kita udah hafal strukturnya. Ya, hafalin dulu aja lah. Karena nanti kita akan membahas gimana kalian bisa mengerti itu, lalu setelah kalian mengerti, terus kalian ulang-ulang namanya, kalian jadi hafal ya. Nah, tadi mana? Oke, ini yang pertama ada M-line. Ya, ini M-line. Terus di sini ada yang namanya tadi apa? Ada aktin, dan ini ada myosin. Terus ini Z-line. Nah, anyways, ini memang diperlukan ilmu yang lebih dalam untuk mengerti ya bahwa ini tuh kenapa garisnya ada 3, garisnya ada 1. Saya pun pahamnya cuma garisnya ada 1 sih, tapi ini bukan artinya ini salah sih. Mungkin saya aja kurang pengetahuan ya. Nah, jadi tadi kan saya bilang kalau sarkomer itu adalah tim yang ngebuat kita itu bisa berkontraksi ototnya. Kalau kita bisa berkontraksi artinya apa? Kita bisa bergerak. Nah, jadi kalian kalau nanti kalian akan ada belajar bahwa dan kalian disuruh ngafalin bahwa otot itu bisa punya beberapa kemampuan. Ada 4 kemampuan. 2 diantaranya itu adalah bisa ada ekstensibilitas dan ada kontraktilitas. Kontraksi itu means kayak ototnya menarik jadi dia memendek gitu. Ekstensibilitas itu maksudnya dia adalah setelah dia berkontraksi, setelah dia memendek, dia bisa kembali ke panjangnya semula. Nah, kenapa bisa? Jawabannya adalah di sarkomer ini. Mungkin awalnya kan kayak sebenarnya nggak make sense kan. Otot kok bisa tiba-tiba pendek, bisa tiba-tiba panjang ya kan. Nggak make sense memang. Tapi ternyata kalau kita belajar sarkomer ini, itu tuh jadi make sense. Nah, apa yang membuat si otot itu bisa memendek itu adalah karena sarkomer ini. Jadi di bagian mana? Kalau misalnya kontraksi, atau kalau misalnya ototnya memendek, nanti dia akan makin lama, lihat ya, ini lihat yang merah-merah ini, dia akan nyambung ke tengah sini. Tada, jadinya begini. Jadinya tadi di bagian H zone atau zona H, itu akan tertutup. Jadi otomatis zona H-nya menyempit atau hilang ya. Atau si celahnya ini hilang, kenapa? Karena si aktin itu sama-sama dia dari dua arah, dari kanan dan kiri, dia memendek gitu. Dan itu bekerjanya ini ya, ya bekerjanya semua ya. Jadi sininya bekerja, sininya bekerja, sininya bekerja. Jadi semuanya. Makanya akhirnya otot itu bisa memendek dan bisa juga meregang atau memanjang. Jadi tadi bagian aktinnya itu akan memendek sampai ke sini. Nah, kalian lihat ya, kayak gini lah kurang lebih. Mohon maaf ya kalau kurang ngerti. Ini aktinnya. Nah, tapi kalau misalnya dia relax, nanti setelah dia udah kayak gini, nanti dia meregang. Setelah dia meregang, dia akan kembali ke posisinya semula. Begitulah. Semoga mengerti ya. Nah, oke. Itu aja dari pembahasan saya kali ini. Nah, ini simpulannya yang sangat simpul. Jadi ini yang tadi kalau misalnya muscle diambil, terus ini ada otot rangka. Otot rangka diambil di bagian sarkolemanya, miofibrilnya. Miofibrilnya diambil, terus dia terdiri dari sarkomer, dan itulah tadi sarkomer. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan, mungkin bisa drop comment, or if there any suggestion, or probably a correction, because we all in here is learning together. Jadi kita semua di sini belajar sama-sama, anggap aja saya kayak teman kalian gitu yang udah ngerti, terus kalian belum ngerti. Terus saya mau bantu kalian supaya ngerti juga gitu. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Bye.